النبي يقظة محرومين. هات لي ولي وهابي كده مفيش. 200 سنة بقى لهم 200 سنة وحفظوا القرآن وصلوا، لا مالوا الدنيا ما طلعش منهم ولي. واحنا عندنا الاولياء، انا بواب عمارتي كان ولي، والراجل اللي بشتري منه اللب في المانيا لما كنت ساكن راجل فتحي محمد كان ولي. واخد بالك ازاي؟ ناس بسطاء كده، الناس مش فاهمين، بس انا ربنا مديني كرامه من عند الله كده اعرف الولي. واخد بالك؟ الحمد لله. لكن هم ولا ابن بس تقول عليه ولي، ولا ابن عثيمين تقول عليه ولي، ابن اللي هيجي من بعده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salam waras, salam akal sehat kaum muslimin. Dan kalau menyimak kembali video yang sudah kita tampilkan tadi, ya itu video lama. Jadi ada rasa lucu, ada rasa kasihan dengan kelompok-kelompok yang berpemahaman menyimpang tentang konsep kewalian. Pokoknya kalau punya kesaktian, maka mereka anggap itu sebagai wali, apalagi dia seorang habaib. Ya, jangankan yang punya kesaktian, yang nggak punya akal, yang majnun pun dianggap juga sebagai wali. La ilaha illallah. Padahal kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, wali itu ya orang yang bertakwa. Meskipun dia tukang sampah, seorang budak, tidak punya martabat di hadapan manusia, asal dia bertakwa kepada Allah, maka dia wali. Uwais Al-Qarni dipandang oleh orang itu tidak ada apa-apanya. Seandainya Nabi Muhammad SAW tidak berpesan kepada para sahabat supaya para sahabat ini meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk mengistighfarkan mereka kepada Allah, maka tidak akan ada yang tahu bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah seorang waliullah. Bahkan Uwais Al-Qarni sendiri tidak tahu kalau dia ini diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW ketika mengistimewakan Uwais Al-Qarni tentu berdasarkan wahyu, ya, bukan atas dasar hawa nafsu. Dan Uwais Al-Qarni ini bertemu Nabi pun tidak pernah. Jadi seorang wali sendiri, dia itu tidak tahu kalau dia itu wali. Tidak tahu. Jadi sangat membagongkan kalau kemudian ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang wali. Kemudian ada lagi anak-anaknya dari kecil sudah menjadi wali. Dan lebih membagongkan lagi kalau ada orang-orang yang percaya dengan dongeng-dongeng yang seperti itu. Dari sekian banyak dongengan yang tersebar, terutama disebar oleh para habaib, ya, tentang karomah para wali, ya, dan pastinya para wali itu adalah dari kalangan habaib. Kalau tidak habaib, tidak wali, ya. Mana ada para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mereka ini digadang-gadang sebagai wali, disebut-sebut sebagai wali, diceritakan karomah-karomah mereka? Tidak ada. Yang digadang-gadang sebagai wali, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang dekat kepada Allah, sebagai orang yang punya kesaktian, ya para habaib. Yang karomahnya itu sakti-sakti, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bisa membelah diri menjadi dua, bisa ketemu dengan Nabi setiap hari, ya, bisa mengirim surat dengan malaikat, ya, bisa ngakali malaikat, ya para habaib. Tapi kalau kita lihat, ya kira-kira 99,9% yang dikisahkan kewaliannya, yang dikisahkan kesaktiannya itu adalah orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan mungkin sebagian hanyalah cerita fiksi, sehingga tidak bisa dibuktikan sama sekali, ya, tidak bisa memberi bukti dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, tidak bisa dibuktikan sama sekali. Dan karena tidak bisa dibuktikan sama sekali, maka itulah kemudian menjadi senjata mereka untuk membodohi umat, untuk nipu umat. Pokoknya apa yang dikatakan oleh habaib, apa yang dikatakan oleh kiai, ya nurut saja. Dan musibahnya umat ini banyak yang nurut, ya. Itu namanya termakan doktrin yang menyesatkan, sehingga akal sehat dan kewarasan ini sudah tidak bisa bermain secara sempurna lagi. Ibarat senjata tajam, dia ini sudah tumpul, sehingga tidak ada pemikiran yang kritis lagi.
Ketika mendengar kisah-kisah karomah-karomah para wali yang sakti-sakti, ya percaya saja. Kalau kisah-kisah palsu para wali yang sudah mati, ya memang sih tidak ada jalan untuk bisa membuktikan, ya, dan tidak bisa dibuktikan. Tapi kisah wali-wali yang masih hidup itu loh, ya. Kok tidak kritis ketika mereka ini mendengarkan kisah-kisahnya? Coba suruh membuktikan. Sebagai contoh lah ya, karomah Habib Lutfi. Coba suruh buktikan. Karena Habib Lutfi ini katanya lumayan banyak karomahnya. Dan sakti-sakti kaum muslimin. Coba kita simak beberapa video yang menceritakan tentang kesaktian Habib Lutfi. Baik Habib Lutfi sendiri yang bercerita maupun yang menceritakan adalah orang lain. Kita simak video. Kiai nu barengan jeung nya we jadi teu salat-salat. Teu salat-salat ya nah. Di zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat, isya teu salat. Kiai bingung. Cenah wali teu salat Geus kagawan ku Habib Lutfi ya. Iya bener sih. Eta karena Ki Sarwani Semarang ngamu deui ka dinya. Bareng dia zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat. Kulantaran nyana haju dijerahakeun zuuzon eta ku Habib titah nyokot asbak. Cai, tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kiai ka jero. Habib Lutfi keur salat. Allah. Duh. Sakjana nu mana nu asli ya. Nu mana nu asli. Boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener lah. Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu. Kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip, tapi bukan pas udah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma cirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Habib, datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai. Boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang ke sini minta ijazah Ayatul Kursi. Nah, kaum muslimin, itu tadi sudah ada 2 video yang sudah kita tampilkan tentang karomah Habib Lutfi. Ya. Yang pertama dari Pak Uci. Katanya Pak Lutfi bin Yahya ini bisa membelah diri menjadi 2. Ya. Kemudian yang kedua tadi itu dari Pak Lutfi bin Yahya sendiri yang mengaku pernah didatangi oleh kiainya jin, dimintai ijazah. Dan kemudian masih banyak lagi video-video yang berisikan cerita karomah dari Pak Lutfi bin Yahya ini yang katanya ada yang bisa terbang, ya, dan macam-macam lah, banyak. Silakan cari dengan kata kunci karomah Habib Lutfi bin Yahya, itu nanti keluar semua ya. Dan sekarang Pak Lutfi bin Yahya ini kan masih hidup kaum muslimin. Coba suruh buktikan. Suruh buktikan karomahnya. Nggak akan bisa kaum muslimin. Karena apa? Karena itu kempros. Itu cuma kempros, gedabrus, goroh. Coba suruh jadi 2 itu. Atau suruh terbang. Katanya bisa terbang. Atau suruh manggil itu kiainya jin. Suruh apalah kiai jin itu. Ya. Nggak akan bisa. Karena itu cuma kempros. Gedabrus, goroh, omong kosong. Tapi sayang, yang begini ini banyak digemari oleh sebagian kaum muslimin. Terutama mereka para pembenci dakwah sunnah. Mereka suka dengan yang seperti ini. Ya. Mereka yang suka teriak-teriak Wahabi, Wahabi. Mereka suka yang seperti ini. Suka dengan orang-orang yang gedabrus dan suka digedabrusi. Ya. Suka dengan orang-orang yang kerjaannya goroh dan suka digorohi. Ya. Jadi yang ngakunya gudangnya kiai, gudangnya wali, gudangnya habaib, gudangnya ulama, gudangnya dalil, gudangnya ilmu. Tidak ada gunanya pengakuan itu semua kalau masih percaya dengan tipuan-tipuan karomah yang seperti ini.
Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, walinya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa, bukan yang punya karomah kesaktian-kesaktian, bukan. Lihat perkataan Imam Syafi'i. Kalau kita melihat orang yang hebat-hebat, yang sakti-sakti, jangan percaya sebelum melihat amalan orang tersebut. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka iya dia wali. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan wali. Lihat surat Yunus ayat 62 dan seterusnya. Baca juga tafsirnya. Baca tafsir tentang ayat tersebut. Bagaimana penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat juga hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-38. Pahami. Ya. Pelajari, pahami. Supaya kita tidak mudah tertipu dengan kelompok yang nipu umat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.